Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Safira dari Universitas Wiralodra Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Satuan Acara Penyuluhan Promosi Kesehatan mengenai upaya pencegahan virus corona. Untuk lebih jelasnya, kita simak bareng-bareng di video ini. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke bagaimana pencegahan dari virus corona, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu virus corona, bagaimana penularannya, dan seperti apa sih gejalanya. Untuk itu, simak video ini baik-baik ya, teman-teman. Virus corona adalah kumpulan virus yang menyerang pada sistem pernafasan dalam tubuh. Pada beberapa kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan pada paru-paru seperti flu. Namun, pada umumnya, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi berat hingga infeksi paru-paru atau pneumonia hingga kematian. Infeksi virus corona atau yang disebut juga dengan infeksi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada akhir tahun 2019. Nah, teman-teman, untuk penyebaran dari virus corona ini pada awalnya itu diketahui dari hewan ke manusia, itu penularannya. Namun sekarang diketahui bahwa penularan virus corona juga dapat dilakukan dari manusia ke manusia, dan penularan antar manusia ini dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama, seseorang itu tidak sengaja menghirup udara yang sudah terdapat percikan air ludah atau droplet dari si penderita melalui batuk atau bersinnya. Dan yang kedua adalah menyentuh area mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang kemungkinan besar ini sudah terinfeksi corona. Dan yang ketiga, adanya kontak jarak dekat dengan pasien ataupun memiliki riwayat perjalanan yang jauh. Dan faktor yang keempat, seseorang dapat terinfeksi virus corona ini adalah karena sistem imunitas ataupun sistem daya tahan tubuh pada diri seseorang itu sangat lemah. Nah, biasanya orang-orang yang sangat rentan sekali terinfeksi virus corona ini adalah bayi, balita, anak-anak, dan orang lanjut usia. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat rentan sekali terinfeksi virus corona. Nah, karena penyebaran virus corona ini terjadi dengan sangat mudah dan sangat cepat, orang yang paling sangat efektif atau sangat rentan terinfeksi virus corona ini adalah para tenaga medis serta orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan penderita dari COVID-19. Oleh karena itu, para petugas medis seperti dokter, perawat, ataupun tenaga medis lainnya ini menggunakan alat pelindung diri sebagai salah satu upaya pencegahan dari terinfeksi virus corona. Teman-teman, gejala awal saat seseorang terinfeksi virus corona ini, gejalanya itu sama seperti seseorang terkena flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun, gejala ini dapat hilang ataupun juga dapat justru semakin memberat. Nah, seseorang yang sudah terinfeksi virus corona dengan gejala yang berat ini dapat mengalami demam yang cukup tinggi, kemudian bisa mengalami batuk berdahak, bahkan di batuknya itu bisa sampai berdarah, kemudian mengalami sesak nafas dan nyeri pada dadanya. Gejala-gejala yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah sebuah reaksi tubuh dalam melawan virus corona. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih itu virus corona, bagaimana penyebaran virus corona, dan bagaimana gejala-gejala saat seseorang terkena virus corona, dan yang terakhir, kita mengetahui bagaimana sih cara pencegahan dari virus corona agar kita dan orang-orang di sekitar kita tidak terinfeksi virus corona. Nah, berikut cara-caranya. Nah, yang pertama adalah rajin mencuci tangan yang bersih dengan air mengalir sebelum dan setelah saat kita makan.
Yang kedua, ini adalah mencuci tangan setelah kita menyentuh benda-benda yang kemungkinan besar ini dapat menginfeksi diri kita dari virus corona. Dan kemudian kita juga jangan menyentuh area mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang kedua ini adalah melakukan physical distancing ataupun jaga jarak minimal 2 meter dengan lawan bicara kita. Yang ketiga, jangan berkumpul ataupun berkerumun karena virus corona sangat rentan sekali ataupun sangat mudah menyebar dan melalui percikan air ludah. Dan jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang benar-benar sangat dibutuhkan. Apabila kita sangat terpaksa untuk pergi keluar rumah, alangkah baiknya kita melakukan perlindungan diri dengan menggunakan masker ataupun membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan kita, membersihkan tangan kita saat setelah menyentuh pintu ataupun tempat-tempat yang kemungkinan besar ini sudah dilalui oleh banyak orang. Teman-teman, apabila kita lupa membawa hand sanitizer, ini jangan khawatir ya, karena sekarang tempat-tempat sudah menyediakan tempat mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir, sehingga kita dapat membersihkan tangan di situ agar terhindar dari virus corona. Nah, teman-teman, meskipun kita disuruh mencuci tangan, ini bukan hanya sekedar mencuci tangan dengan kita menggosok dengan sabun, dengan air, hanya begitu saja. Itu bukan seperti itu, teman-teman. Tapi mencuci tangan pun juga ada caranya ya. Nah, seperti ini caranya. Kali ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan hand sanitizer ya, teman-teman. Seperti ini, kita tuangkan hand sanitizer pada telapak tangan secukupnya, sekitar 3 tetes. Kemudian kita gosok telapak tangan, sela-sela jari, sela-sela kuku, ibu jari, dan punggung tangan. Pastikan semua tangan sudah kita bersihkan dengan baik. Apabila kita tidak mau hand sanitizer, kita bisa menggunakan air yang mengalir dengan sabun. Nah, teman-teman, saat kita menggunakan masker pun sebenarnya tuh kita harus mengetahui cara menggunakan ataupun cara melepaskan masker yang baik dan benar itu seperti apa, supaya nih kita nggak asal-asalan asal make, ya kan teman-teman, supaya kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal saat kita mencoba untuk melindungi diri kita dengan menggunakan masker. Ya teman-teman, mari kita peragakan cara menggunakan dan cara melepaskan masker yang baik dan benar. Nah teman-teman, pada masker ini terdapat sisi depan dan terdapat kayak untuk bagian keras, dan di belakangnya ini berwarna putih dan depannya berwarna hijau. Dan pertama kita ikat dulu maskernya, karena berhubung saya menggunakan masker ikat atau masker bedah, jadi ya saya harus mengikatnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan masker yang langsung dikaitkan ke telinga, itu akan jauh lebih praktis. Nah kemudian setelah diikat, kita tarik maskernya ini ke bawah sampai benar-benar menutupi bagian dagu kita ya teman-teman, agar dipastikan udara dengan debu dan virusnya tidak mudah masuk. Lalu kita ikat lagi ya teman-teman. Pastikan ikatan jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang. Pastikan saat kita menggunakan masker kita nyaman memakainya. Pastikan lagi bahwa di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan sisi bawah ini sudah tertutup rapat. Kemudian pada bagian atas kita rekatkan, kita paskan pada bagian hidung agar supaya lebih rapat. Teman-teman juga dapat mengganti masker yang saya gunakan ini dengan masker yang berbahan dasar dari kain. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui cara menggunakan masker yang baik dan benar itu seperti apa, kita sekarang coba untuk mempraktekkan cara melepaskan masker yang benar itu seperti apa ya teman-teman. Ada tata caranya loh. Nah ini dia tata caranya, cara melepaskan masker ya. Nah yang pertama adalah kita lepaskan ikatan pada masker ataupun pengait masker, dan usahakan jangan menyentuh bagian paling luar dari masker, karena besar kemungkinannya
virus-virus yang tertahan pada bagian luar masker sangat banyak sehingga akan menempel pada tangan, dan oleh karena itu hanya disarankan untuk memegang tali ataupun pengait maskernya saja. Setelah itu, teman-teman, etika batuk dan bersin ini sebenarnya tuh perlu kita terapkan nih. Jadi bukan hanya asal sembarang batuk, sembarang bersin ya teman-teman, karena itu kan bisa bisa menyebarkan virus cepet gitu ya, menyebarkan virus ke udara gitu, dan kemungkinan besar dapat terhirup oleh seseorang dan bisa juga menularkan pada seseorang tersebut yang menghirup virusnya. Nah, berikut ini cara ataupun etika batuk dan bersin yang benar. Teman-teman, sebenarnya selain daripada itu, setelah kita pergi keluar rumah, setelah kita masuk ke dalam rumah untuk menghindari penyebaran virus itu dalam lingkungan orang-orang rumah, ya bisa saja virus itu menempel melalui baju-baju yang kita pakai pada saat kita keluar. Maka dari itu, kita setelah keluar diharuskan untuk mengganti pakaian kita dan langsung mencucinya. Kemudian kita diharuskan untuk mandi. Karena apa? Karena sebenarnya virus-virus itu dapat menempel melalui baju ataupun melalui kulit-kulit yang pada tubuh kita pada saat kita berkendara. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya saya ada kasih video tentang tips jitu untuk menghindari ataupun menangkal virus corona. Teman-teman, sekian video tentang satuan acara penyuluhan promosi kesehatan tentang pencegahan virus corona yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun yang ketinggalan, kalian bisa kasih pendapat kalian ya teman-teman tentang video kali ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.